Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama mengelola bagi sang guru sampai dia datang. Pelajaran ke-10, mengembalikan. Senin 6 Maret, engkau tidak dapat mengambilnya. Seseorang pernah bertanya kepada penginjil terkenal Billy Graham, apa yang paling mengejutkannya tentang kehidupan. Sekarang dia sudah tua, atau Graham berumur 60-an tahun pada waktu itu. Jawaban Graham, singkatnya hidup. Tidak diragukan lagi, hidup berlalu begitu cepat. Apakah yang ayat-ayat berikut ini ajarkan tentang kehidupan manusia? Mazmur 49 ayat 17, 1 Timotius 6 ayat 6 dan 7, Mazmur 39 ayat 11, Yakobus 4 ayat 14, Pengkhotbah 2 ayat 18 sampai 22. Bukan hanya hidup itu berlalu dengan cepat, tetapi ketika Anda mati, Anda tidak membawa sesuatu pun, paling tidak materi yang telah Anda kumpulkan. Tabiat itu adalah cerita lain, sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya serta, yang berarti bahwa seseorang meninggalkannya untuk diambil orang lain. Siapa yang akan mengambilnya? Tentu saja bergantung pada rencana-rencana yang dia sudah buat sebelumnya. Meskipun tentu saja tidak semua orang memiliki rencana pengaturan harta sebelum meninggal. Kebanyakan orang, terutama mereka yang telah bekerja selama bertahun-tahun, telah mengumpulkan harta. Pada akhirnya, apa yang akan terjadi pada harta itu setelah Anda meninggal adalah satu pertanyaan penting yang setiap orang harus pikirkan. Bagi mereka yang punya kepemilikan pada akhir hidup, tidak peduli banyak atau sedikit, rencana pengaturan harta sebelum meninggal dapat menjadi tindakan penata layanan kita yang terakhir dari pengaturan terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita sebagai berkat. Jika Anda tidak memiliki rencana pengaturan harta untuk membuat surat wasiat, hukum sipil pemerintah dapat berperan, atau semua ini tentu saja tergantung di tempat mana Anda tinggal. Jika Anda meninggal tanpa surat wasiat, kebanyakan pemerintah sipil akan memberikan aset-aset Anda kepada keluarga, apakah mereka membutuhkannya ataupun tidak. Apakah mereka akan menggunakannya untuk hal-hal yang baik maupun tidak? Apakah Anda memilih orang itu untuk mendapat bagian ataupun tidak? Gereja tidak akan memperoleh apa-apa jika hal itu yang Anda kehendaki. Baiklah, jika tidak, Anda harus membuat rencana sebelumnya. Dalam pengertian yang paling sederhana, kita dapat katakan karena Allah adalah pemilik segala sesuatu, akan masuk akal menyimpulkan bahwa dari pandangan kitab suci, ketika kita telah selesai dengan apa yang Allah telah percayakan kepada kita, kita harus mengembalikan kepadanya, pemilik yang benar, apa yang tersisa saat kebutuhan orang-orang yang kita kasihi terpenuhi. Kematian, sebagaimana yang kita tahu, dapat menimpa kapan saja dan tidak diharapkan, bahkan sekarang ini. Apakah yang akan terjadi kepada orang-orang yang Anda kasihi ketika Anda mati hari ini? Apakah juga yang akan terjadi dengan semua milik Anda? Apakah itu akan didistribusikan seperti yang Anda kehendaki? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, semua berkat yang diterima selama kehidupan kita haruslah digunakan dengan setia untuk memuliakan Allah. Kita memang memuliakan Dia oleh berbagi secara langsung dengan dan melalui gereja semua yang Dia berikan kepada kita. Contoh-contoh di dalam firman Tuhan yang menunjukkan prinsip ini adalah sebagai berikut. Kita akan melihat beberapa contoh. Yang pertama adalah Abraham. Kita tahu bersama Abraham ini, Abraham adalah bapa segala orang percaya. Bukan berarti dia tidak melakukan kesalahan, tetapi dia terus beriman kepada Tuhan. Dia mengakui akan setiap kesalahannya dan mengizinkan Tuhan mengubah akan kehidupannya. Dan dia menjadi salah satu contoh yang berpengaruh di dalam firman Tuhan. Allah memuji Abraham karena memerintahkan keluarganya untuk terus melayani Tuhan, bahkan setelah kematiannya. Yang kedua adalah Daud. Daud adalah seorang raja yang diberkati oleh Tuhan. Dia yang menggantikan peran dari Saul sebagai raja yang pertama. Daud diberkati dengan berkat-berkat materi. Bukan hanya dengan berkat materi saja, tetapi dengan berkat-berkat lainnya. Dia juga adalah manusia sama seperti kita, rentan dengan kesalahan, sering melakukan dosa, tetapi dia datang mengaku kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan mengampuni dan menyucikannya. Daud menunjuk putranya Salomo sebagai ahli warisnya. Daud juga memastikan bahwa putranya menerima warisan materi dan spiritual untuk melanjutkan pekerjaan yang telah Allah berikan kepada Daud, yang tidak dapat diselesaikan oleh Daud sendiri secara pribadi. Setelah bermurah hati dengan pekerjaan Allah sepanjang hidupnya, Daud sekarang sudah tua, menawarkan sumber daya yang telah dia persiapkan, baik pribadi maupun dari kerajaannya, untuk membangun bait suci.
Pekerjaan ini dimulai kira-kira 3 tahun setelah kematiannya dan akan menjadi saksi bagi semua bangsa. Selama berabad-abad, Bait Suci merupakan sebuah proyek misionaris yang kuat. Awalnya direncanakan dan didanai oleh Daud, menarik jutaan orang ke rumah doa yang dimaksudkan untuk semua bangsa. Pekerjaan ini terwujud hanya melalui tekad Daud untuk mengembalikan kepada Allah apa yang telah dia terima darinya di sepanjang dan pada akhir hidupnya. Kisah Daud menunjukkan kepada kita bahwa komitmen kita kepada Allah adalah seumur hidup. Jika kita berinvestasi dalam kerajaan Allah dalam hidup ini, seperti yang dilakukan Daud, kita akan meninggalkan warisan yang akan terus berlanjut setelah hidup kita berakhir. Jadi, kita harus mengatur segala urusan kita. Tugas ini boleh jadi melibatkan memilah-milah harta kepunyaan kita dan menyediakan sedemikian rupa untuk ahli waris kita, sehingga mereka dapat terus bersaksi bagi Kristus setelah kita meninggal. Harta tidak akan dibawa mati, apapun tidak akan dibawa mati. Itulah sebabnya janganlah kita hanya mementingkan akan diri kita sendiri, tetapi kita harus memperhatikan orang lain. Kita harus memperhatikan pekerjaan Tuhan. Gunakanlah setiap harta ataupun berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita untuk dikembalikan kepada Tuhan sebagai pemilik yang benar. Dan apa yang tersisa saat kebutuhan orang-orang yang kita kasihi terpenuhi. Mari kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama manusia di dalam kehidupan kita seperti diri kita sendiri. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan, untuk kami dapat mengasihi satu dengan yang lain. Kami dapat membantu pekerjaan Tuhan lewat harta, lewat berkat-berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Kami tidak mau menyimpan itu sendiri, tetapi mau untuk membantu pekerjaan Tuhan di dunia ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.